warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Zalwa Eka Febrianti dengan NIM 2501035010004 dari kelas Pendidikan Fisika B, Program Studi Pendidikan Fisika jurusan Fisika Universitas Negeri Makassar. Nah, pada video kali ini kita akan membahas contoh soal tentang hambatan listrik. Nah, sebelumnya apa sih hambatan listrik itu? Semua material memiliki hambatan listrik, besi, kayu, batu, karet, air, udara, dan lain-lain memiliki hambatan listrik. Namun, hambatan listrik yang dimiliki batu, kayu kering, karet, dan lain-lain itu sangat besar, sehingga begitu diberi beda potensial antar dua ujungnya, hampir tidak ada arus yang mengalir. Nah, benda yang tidak dapat dialiri arus listrik dinamakan isolator. Nah, sebaliknya, logam memiliki hambatan yang sangat kecil. Dengan memberi beda potensial yang kecil saja antar dua ujungnya, arus yang mengalir cukup besar. Material yang mudah dialiri arus listrik dinamakan konduktor. Nah, hambatan listrik adalah besarnya kemampuan suatu penghantar untuk menghambat aliran arus listrik. Nah, besarnya hambatan listrik dipengaruhi oleh 3 hal utama, yakni ada panjang kawat. Nah, semakin panjang kawat, maka hambatannya akan semakin besar. Nah, yang kedua ada luas penampang kawat. Nah, semakin besar luas penampang, maka hambatan akan semakin kecil. Dan yang ketiga ada jenis bahan kawat. Nah, setiap bahan memiliki hambatan jenis yang berbeda-beda. Nah, ketiga faktor ini dinyatakan dalam persamaan dalam rumus R sama dengan Rho L per A, di mana R adalah hambatan, Rho adalah jenis hambatan jenis, L adalah panjang kawat, dan A untuk luas penampang kawat. Nah, selain itu, untuk menghitung tegangan digunakan hukum Ohm dengan rumus V sama dengan I dikali R. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal tentang hambatan jenis. Ini dia soalnya. Nah, pada soal ini menyatakan bahwa sebuah step stereo ingin dihubungkan ke sebuah speaker yang jaraknya cukup jauh. Nah, adapun hal-hal yang diketahui dari soal ini yakni panjang masing-masing kawat adalah 20 meter, kawat terbuat dari tembaga, hambatan yang diinginkan sebesar 0,1 ohm, dan arus yang mengalir sebesar 2 ampere. Nah, hal yang ditanyakan dalam soal ini ada 2, yakni berapa diameter kawat yang diperlukan dan berapa penurunan tegangan listrik pada kawat tersebut. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, terlebih dahulu kita perhatikan tabel 3.1 di sini. Nah, berdasarkan tabel ini, kita menemukan bahwa hambatan jenis tembaga adalah Rho sama dengan 1,68 dikali 10 pangkat minus 8 ohm meter. Nah, langkah pertama, kita ubah rumus untuk mencari luas penampang, yakni A sama dengan Rho kali L per R. Lalu kita masukkan datanya, dan hasil perhitungannya adalah 3,4 kali 10 pangkat minus 6 meter persegi. Nah, jadi luas penampang kawat yang dibutuhkan itu sebesar 3,4 kali 10 pangkat minus 6 meter. Nah, adapun langkah kedua yaitu mencari diameter kawat. Kemudian untuk mencari diameternya, kita rubah rumusnya menjadi D sama dengan akar 4A per V. Lalu kita substitusi nilai penampang menjadi ini dan menghasilkan 2,1 kali 10 pangkat minus 3 meter. Nah, jika diubah ke milimeter akan menjadi 2,1 milimeter. Jadi diameter yang kawat yang diperlukan yakni sebesar 2,1 mm. Selanjutnya kita akan menghitung penurunan tegangan. Pertama-tama, kita perlu ingat rumus hukum Ohm yakni V sama dengan I dikali R. Nah, lalu kita masukkan rumusnya 2 dikali 0,1 sehingga diperoleh V sama dengan 0,2 volt. Nah, dari soal ini kita belajar bahwa ukuran kawat sangat memengaruhi hambatan listrik. Semakin besar diameter kawat, maka hambatannya akan semakin kecil, sehingga energi listrik tidak banyak hilang di sepanjang kabel. Nah, hasil akhir dari soal ini adalah
diameter kawat sebesar 2,1 mm, dan penurunan tegangan sebesar 0,2 volt. Semoga pembahasan video kali ini dapat membantu kita dalam memahami konsep hambatan listrik pada kawat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.